Puji Tuhan. Salam semua. Iya, Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi. Mari kita buka langsung saja dalam Injil Lukas pasal 24. Iya, kita menemukan firman Tuhan dalam tema Allah tidak pernah berdusta. Dalam Lukas 24 ayat bisa ditampilkan nanti di depan. Dan kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Lalu kita nanti kepada Ibrani pasal 6 ayat 10. Oke, sudah dapat Lukasnya? Lukas dulu. Lukas pasal 24 ayat 6. Oke, mari saya jemput kita berdiri menghormati firman Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri yang bisa menemukan Alkitabnya atau ayat ini. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6 dari Lukas 24. 1, 2, ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Iya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, mari sama-sama saya ajak kembali ayat 10. 1, 2, ya. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Semangat sukacita, amin. Iya, hari ini Labura kita berulang tahun. Iya, saya sebetulnya diundang. Ya, tapi saya lebih suka datang di rumah Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya bilang kalau Tuhan izinkan nanti malam lah di Aula Dewi Syukur. Karena ya ini ulang tahun dari daerah kita, Labuhan Batu Utara. Puji Tuhan saudara. Ya. Tema firman Tuhan pada pagi ini dalam kesempatan ini saya buat Allah tidak berdusta atau tidak pernah berdusta. Katakan amin saudara. Amin. Iya. Memang Allah tidak akan pernah berdusta. Saudara, cerita ini kalau saudara lihat pasal 24 itu adalah kebangkitan Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, murid-murid datang di kuburan dan kemudian mereka menemukan kuburan itu terbuka. Tetapi kemudian ada dua orang berdiri dengan pakaian putih berkilau. Lalu mereka berkata kepada murid-murid yang datang di kubur itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ya, sebab di Galilea waktu mereka berjumpa atau pertemuan terakhir murid-murid dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa nanti dia akan diserahkan kepada tua-tua, dia akan dihukum dan dibunuh. Tapi kemudian dia katakan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu perkataan Tuhan. Dan memang itu terjadi. Jadi waktu murid-murid datang di kubur, dan dia tidak ada di situ lagi,
Maka dua orang yang berdiri dekat kubur itu, kemudian dia mengingatkan bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu. Ya, artinya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin, saudara. Tidak pernah batal. Tidak pernah tidak terjadi. Walaupun mungkin murid-murid ini lupa. Ya, karena mungkin seiring waktu atau mungkin karena ada persoalan, apalagi dalam proses waktu Yesus ditangkap, murid-murid menjadi takut, murid-murid banyak yang putus asa dan mereka kemudian sepertinya hilang harapan, saudara. Sehingga lupalah mereka apa yang Tuhan katakan dalam pertemuan mereka di Galilea itu, bahwa nanti dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Dan itulah yang coba diingatkan kembali oleh mereka, oleh malaikat ini. Ya. Apa yang mau saya katakan kepada kita, saudara, bahwa memang setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita menerima janji Tuhan, maka kita harus percaya janji itu akan digenapi. Amin, saudara. Ya, akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin durasinya lama, ada yang cepat, ada yang berproses. Saya selalu bilang pada diri saya, semua indah pada waktunya. Ya, bilang pada dirimu, saudara. Semua indah pada waktunya. Tidak kemudian kita memaksa harus. Ya. Tapi memang kita perlu pegang janji Tuhan. Karena itu ada 3, saudara, yang saya mau tunjukkan. Apa yang harus kita pegang hari-hari ini atas setiap janji Tuhan kepada kita, atas setiap firman yang kita terima, atas setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kalau kita hitung sudah tidak bisa terhitung lagi berapa kali kita bersekutu dengan Tuhan. Berapa kali kita membaca firman, mendengar firman. Ya, ada yang sudah lama, ada yang sudah baru, masih baru. Ya. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan kita ini, ada teman saya pendeta bilang, kalau masalah firman tidak ada lagi kurangnya. Tidak ada kurangnya lagi, sebab sejak dia, ada teman saya ketua wilayah GPDI Pak Manurung, dia bilang, sejak tahun 70-an saya sudah kenal Tuhan Yesus. Jadi saya sudah banyak dengar firman, banyak khotbah firman. Saya pikir sudah begitu banyak saya tahu firman. Tapi bagaimana kita boleh mengingat dan berpegang pada firman itu, pada janji itu. Dan kemudian seringkali dia bersaksi juga, bercerita dengan saya karena dia teman baik saya. Saya melihat bagaimana tahapan-tahapan kebaikan Tuhan itu dalam hidup saya. Dia mengaku bagaimana mula-mula dia melayani Tuhan tidak makan, naik sepeda mencari jiwa. Bahkan kemudian dia pindah dari asahan buka atau melanjutkan pelayanan di Labura dan seterusnya. Sampai sekarang. Dan itu juga terjadi pada diri saya dan saudara semua. Saya sudah tidak bisa hitung berapa banyak firman yang saya sudah dengar, saya baca, bahkan saya sampaikan kepada orang.
Sampai saya ketemu di Jakarta, dia dulu kaum muda kita, dia bilang, Pak Pendeta, karena khotbah Bapak, karena firman yang saya ingat Bapak sampaikan, saya itu menjadi seorang yang sangat-sangat tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Saya tanya dia, kapan? Saya bilang, wah Bapak enggak tahu, enggak ingat. Dulu loh Pak, saya kan sekolah di Ekanopan. Saya dulu sekolah di Pembangunan. Saya dulu SMK di situ. Saya ikut kebaktian muda-mudi. Saya juga datang hari Minggu dan Bapak khotbah tentang bagaimana jangan pernah melupakan Tuhan dalam kebaikannya. Waduh, saya tepuk jidat. Saya bilang saya aja lupa. Dia ingat saudara. Amin ya. Jadi begitu juga kita. Nah, saudara cepat ya, saya mau katakan yang pertama, bagaimana kita hari-hari ini kepada janji Tuhan terhadap apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ada 3 yang saya mau tunjukkan. Yang pertama, supaya kita tidak pernah lupa janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak berdusta, adalah jangan putus asa. Itu yang pertama. Jangan kita putus asa. Coba sama-sama bilang sama saya, jangan putus asa. Ayo. Wah, kurang semangat. Jangan putus asa. Iya, ini yang pertama. Ya, jangan putus asa. Ya. Karena kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu akan menggenapi janji itu. Jangan putus asa, ya. Ini sebab respon kita kepada janji Tuhan akan menentukan apa yang akan kita terima dari janji itu. Ya. Hari-hari ini saudara, kita banyak diuji untuk tidak berharap pada Tuhan. Kita diuji untuk tidak teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Bisa. Ya, sekian lama Tuhan sepertinya tidak ada jawaban. Ya, kita bisa putus asa. Ya. Bisa kita berkata, lah Tuhan gimana sih? Ya. Udah lama ini loh saya nunggu janjimu. Ya. Mungkin sebagai hamba Tuhan, udah lama nih saya nunggu janji untuk saya bisa mendapat berkat Tuhan dalam pelayanan. Tapi apa selalu Tuhan katakan? Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Dalam menunggu janji itu, Tuhan itu akan selalu membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Ya, menempatkan kita di tempat di mana supaya kita tidak putus asa. Saya ingat orang Israel waktu mereka keluar dari Kanaan ikut nenek moyangnya, itulah Yusuf. Mereka tinggal di Mesir. Maka mereka tinggal di satu tempat yang bernama Gosen. Banyak rumput. Itu Gosen. Mereka di situ sebagai gembala-gembala. Ya, dan waktu itu mereka seperti tidak menyadari. Pertama-tama, kenapa kita di sini? Seperti kita dikucilkan, sepertinya kita dibuang ini sama Firaun, sama penguasa Mesir. Tapi saudara tahu kemudian, waktu turun hukuman atas orang Mesir karena melawan Tuhan, maka Alkitab berkata, hanya Gosen yang tidak mendapat hukuman. Hanya di Gosen tidak terjadi 10 tulah itu. Hanya di Gosen tidak terjadi malapetaka itu. Sebab apa? Sebab di situ ada anak-anak Tuhan, ada umat Tuhan
itulah keturunan Yakub. Dan itulah saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Jadi kita juga begitu. Seringkali memang kita putus asa dalam hidup kita. Tapi tanpa sadar kita menyadari itu. Dan kita tanpa sadar bisa melihat bahwa sepertinya memang ada perbedaan kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku akan membedakan kamu dengan orang lain. Karena kamu beribadah. Karena kamu melayani aku. Aku akan buat kamu berbeda. Ya. Dan itulah yang membuat kehidupan kita tidak putus asa, saudara. Ya. Di satu sisi mungkin kita bisa tidak mencapai yang satu, tapi pada satu sisi kita mencapai yang Tuhan sediakan. Ya, jangan kita putus asa. Kalau kita lihat Lukas 24 ini, murid-murid sedang menuju ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Mulai ayat 18 ayat 13. Dan apa arti Emmaus itu, saudara? Emmaus itu artinya keputusasaan. Ya. Berjalan menuju kepada keputusasaan. Akibatnya apa? Kalau kita berjalan kepada keputusasaan, maka tanpa kita sadari, kita akan seperti murid-murid ini. Kita akan seperti mereka. Ya. Karena Yerusalem itu tinggi tempatnya. Emmaus itu turun ke bawah. Itu yang pertama. Berarti apa? Merosot. Kita punya nanti rohani, iman yang akan semakin merosot. Karena kita putus asa. Ya. Kita akan menjadi anak Tuhan yang punya kerohanian semakin menurun hari demi hari. Bukan semakin meningkat. Di mana Tuhan mau iman kita semakin maju, semakin meningkat. Ya. Tetapi kenapa murid-murid ini, saudaraku, berjalan ke Emmaus dan meninggalkan Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada penangkapan-penangkapan. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan-persoalan dihadapi pengikut Yesus. Dan mereka kemudian banyak yang menyingkir. Banyak yang meninggalkan Yerusalem. Ada juga yang di Yerusalem bertahan. Tapi dua murid ini dikatakan kemudian mereka berjalan ke Emmaus. Mulai ayat 13 itu. Ya, akibatnya apa, saudara? Tadi saya katakan mereka menjadi kehidupan yang semakin hari semakin menurun, semakin merosot dalam rohani. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan pada satu tantangan dan pergumulan, sebetulnya Tuhan sedang mau membawa kita menaiki level yang lebih baik. Ya. Coba lihat anak-anak kita, kalau dia mau jalan, kan dia jatuh dulu, jatuh, mencret. Karena saya punya anak itu, saya ingat. Ya. Tumbuh gigi, mencret. Ya. Mau jalan, mencret, jatuh, luka. Tapi itu level dia untuk naik. Ya, kita juga begitu, ikut Tuhan. Satu kali harus punya tantangan. Harus ada challenge bagi kita. Supaya itu adalah kesempatan kita maju, naik dalam kerohanian. Ya, coba Lukas 24, kita lihat ayat yang coba tampilkan, yang ke-10 ya, atau ayat 25 dulu, ayat 25. Perhatikan, saya baca ya.
ayat 25. Lalu Lukas 24 ayat 25. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Akibat putus asa, kehidupan murid-murid itu yang pertama di situ dikatakan menjadi bodoh. Apa arti bodoh, saudara? Bukan karena tidak sekolah, bukan karena dia tidak sarjana, S2, S3, sampai S lilin. Ya. Ya. Anak-anak saya bilang, Pak, kami kan udah kerja, Bapak ambil S2 lah. Aku bilang begini, sanggup nggak Bapak ya? S1 aja kemarin sudah puyeng-puyeng, sudah banyak uban tambah, saya bilang. Ya, tapi ya mudah-mudahan mereka tepati, ya kan? Karena sekarang pendeta harus punya itu, S2, S3, terakhir S lilin. Ya. Nah, itu. Jadi begitu, saudara. Bodoh artinya tidak mengerti, tidak lekas mengerti. Ya, seringkali kita kalau sudah putus asa, enggak lekas mengerti kita apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, enggak lekas mengerti. Ini. Apa yang kedua? Betapa ayat 25, lambannya hatimu. Ini yang kedua. Kalau kita sudah putus asa, lamban. Ya. Kita menjadi lamban. Lamban itu artinya tidak kreatif. Tidak menjadi anak Tuhan yang inovatif dan kreatif. Sementara Tuhan mau kita anak Tuhan yang kreatif. Hamba Tuhan yang kreatif. Amin, saudara. Amin, anak Tuhan. Nah, jangan tidak kreatif. Saya selalu lihat jemaat kami, salah satu kreatifnya itu saya bilang, kalau kalian masuk gereja, ya mbok kamu lihatlah apa yang mau kamu bisa kerjakan. Ya. Jangan tinggal duduk, lalu nanti pulang, lalu ndak ada apa-apa. Ya. Jadi mulai kreatif, saya bilang. Ya. Misalnya saya bilang begini, kalau Anda lihat di rumah Tuhan berserakan permen, bungkus permen atau apa sajalah, ya mbok pegang, ambil, nanti buang di tempat sampah di depan. Ya. Lalu kursi, ayo sama-sama lah. Kalau enggak mau kau kursi orang kau susun, minimal kursimu susunlah. Saya bilang begitu, kreatif lah. Ya. Jangan lamban. Ya, jangan lamban. Sebab lamban itu tidak kreatif. Sekarang orang dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Ya, di dunia sekuler juga. Apalagi dalam Tuhan. Ya. Ayo, jangan ada yang lamban. Ya. Rumah Tuhan itu adalah tempat kita memuji Tuhan. Tunjukkan kreativitas kita. Ya. Jangan kita jadi anak Tuhan yang lamban. Lalu apa lagi dikatakan? Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Yang ketiga, apabila kita putus asa, kita menjadi tidak percaya segala sesuatu. Ya. Apapun gak dipercayai. Nah, ini sudah level stadium berapa ini? Sudah stadium 4 ini kalau sudah begini. Gak percaya seperti Thomas. Apapun kau bilang gak percaya. Katanya. Ya. Ini kalau sudah putus asa itu. Ya.
1 tadi menjadi bodoh, 2 lamban, 3 tidak percaya segala sesuatu. Padahal Tuhan berkata percaya segala sesuatu. Itu harus menjadi milik kita. Katakan amin. Iya, itu anak Tuhan. Iko posdo rohata. Ini bahasa Ibraninya. Iko persea rohita di segala, di luhut, di segala. Doi dokom segi. Ya, jangan kita jadi Thomas. Ya, enggak lah. Ya kan? Tuhan bilang, kau akan disembuhkan. Enggak lah. Kau akan diberkati. Enggak lah. Sebelum kulihat, sudah. Inilah kalau sudah putus asa anak Tuhan. Ya, bodoh, lamban, tidak percaya. Lalu saudaraku, apa yang kita harus miliki yang menjadi satu pegangan kita hari-hari ini dalam kita, saudaraku, ya, percaya kepada janji Tuhan. Tadi yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan kita suam. Ya, jangan kita anak Tuhan yang suam. Suam kuku. Dangol sisilon dalam bahasa Batak. Udah tahu aku bahasa Niasnya. Tadi coba ku cari tapi enggak sempat. Karena ada juga jemaat kami Nias, ya kan? Jadi saya suka juga mau bacakan bahasa Nias. Tapi kalau salah saya tanya, salah enggak Pak? Yang ku bilang, enggak Om, mantap, lanjut. Kan begitu saudara. Kalau bahasa Batak itu dangol sisilon. Wah, suam. Ya, supaya kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak berdusta. Yang kedua, jangan kita menjadi anak Tuhan yang suam kuku. Ya, sebab kalau kita anak Tuhan nanti menjadi suam kuku, kita menjadi anak Tuhan yang tidak berguna bagi Tuhan. Ya, suam. Tidak panas, tidak dingin kata kitab Wahyu itu. Ya, tidak jelas. Nah, itu. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak jelas ya. Kadang jelas bayon katanya. Gimana kalau ada orang bilang gak jelas sekali kawan ini. Ya, agak lain ini ku tengok katanya. Tapi harus anak Tuhan yang jelas. Kalau panas, hangat, semangat, menyala. Wih, saya suka baca di Facebook, menyala bro katanya. Wih, ya, pergi dia ke Sibia-bia, lihat salib Yesus. Ya, dia foto begini-begini, ya kan? Sudah pernah dari sana, datang komen temannya, menyala bro. Padahal baru ke Sibia-bia itu. Bayangkan, apalagi kalau sampai ke Yerusalem baru. Apa enggak menyala-nyala itu? Kita harus anak Tuhan yang menyala. Jangan suam. Ya. Tidak panas, tidak dingin. Enggak ada gunanya. Dalam Wahyu coba tunjukkan ya. Saya baca ya. Ini saudara. Karena saya pun berpikir saya datang di GBI Kilang Mili ini saya mau memberkati dengan firman. Amin. Iya. Suka ya buka-buka Alkitab ya. Amin. Ayo. Dalam Wahyu pasal yang ketiga. Iya kan? Iya. Ayat 14, perhatikan. Ya. Jadi, wah sudah ditulis rupanya. Luar biasa. Siapa di sana yang nulis-nulisnya? Sudah di poin-poinnya sudah ditulis. Saya dibantu betul itu ya. Ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, ya, dangol sisilon, ya, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan buang kehidupan itu. Ya,
Jangan kita anak Tuhan yang suam. Suam, tidak jelas. Ya, kalau kurang semangat itu jelas. Harus diberi semangat, didoakan sama gembala. Ya, tapi jangan tidak jelas. Kenapa enggak gereja, Bu? Cuman gitu aja dia ngomong. Ya, hanya senyum saja. Ya, kalianlah dulu. Ini suam ini. Ya, nanti dibuang Tuhan orang seperti ini. Dimuntahkan. Ya. Kalau jemaat bilang begini, Pak Pendeta, sekarang lagi banyak pergumulanku. Makanya aku agak kurang semangat beribadah, ikut Tuhan. Oh, saya senang itu, ngaku begitu. Oke, ayo kita doa ya. Kita doa. Percaya Tuhan nanti kasih jawaban. Tapi kalau ditanya, kenapa enggak ibadah? Kenapa kurang semangat? Opung jamot, hehehe katanya. Ini suam ini. Nanti dibuang nanti opung jamot. Ya, dimuntahkan. Diutahun. Bahasa Inggrisnya. Ya, waduh mang, aduh berek konaing. Ya, jangan dimuntahkan ya opung jamot ya. Kalau dimuntahkan, Alkitab bilang nanti yang makan siapa? Anjing. Itulah antikristus. Karena anjing itu cari muntahan. Ya, ayo semangat. Ya, sawit naik, puji Tuhan. Sawit turun, puji Tuhan. Bonus turun, puji Tuhan. Ya. Jangan soaya katanya, langsung lemas dia, lemah. Ya, loyo. Sampai dia kemudian penyembahan aturan salibnya dia bilang, akhirnya sawitnya enggak salibnya lagi. Ayo, jangan suam ya. Amin. Ya. Ada yang suam di sini. Jemaat Kilang Milih, coba angkat tangan dulu. Lebih baik jujur loh saudara. Biar kita doakan. Ya, tapi saya lihat semangat, menyala semua. Amin, ya, menyala mang ya. Nah, iya, udah lama ini saya kenal opung jamot ini. Terus mulai dari punya gigi sampai enggak punya gigi, saya kenal dia, menyala terus. Ya, dalam hatiku boy dono aing ngosongononan nong, menyala terus. Ya, begitu. Jadi yang kedua, jangan suam. Jangan menjadi suam. Anak Tuhan tidak boleh suam. Amin. Iya. Harus punya semangat. Ya, semangat di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya. Kalau ada tantangan, cerita sama gembala. Saya selalu bilang sama jemaat kami, jangan kalian tertutuplah sama om, sama saya. Jujur aja lah kasih tahu. Ya. Karena terkadang dengan dia sudah terbuka jadi doa. Jadi doa. Ya. Jadi doa bersama apalagi. Ya kan? Kita bilang sama jemaat yang lain, ayo kita bantu ya keluarga si A, keluarga si B dalam pergumulan, kita bantu dalam doa ya. Apa pergumulannya Pak Pendeta? Ya, kita berdoalah dulu. Nanti saya kasih tahu. Ya, kan begitu saudara. Akhirnya dikuatkan, diteguhkan hatinya. Dulunya suam. Suam itu kan sama dengan demam. Demam. Kan itu suam itu, demam. Coba orang demam itu. Ya, kalau dipegang jidatnya panas. Tapi dia bilang begini, dingin. Mana selimut katanya. Padahal diukur dengan termometer apa itu kalau kesehatan bilang. Atau kilometernya apanya. Diukur suhunya tinggi, Iya, termometer, bukan kilometer Inang ya, termometer. Diukur dia 38, 40. Tapi minta selimut. Ini suam ini. Seperti
mertua Petrus itu kan, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa melayani Yesus. Jadi kalau kita suam, itu membuat kita tidak bisa melayani Yesus dengan maksimal. Kita tidak bisa ikut Tuhan dengan maksimal. Ibu mertua Petrus ini selalu maksimal di dalam Tuhan. Selalu maksimal melayani Tuhan. Tapi setelah dia demam, dia tidak maksimal melayani Tuhan. Ya, jadi ini. Jadi kita harus maksimal, saudara. Jangan panas tidak, dingin tidak. Dan yang terakhir tadi di dalam kitab Lukas itu, supaya kita berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidaklah pernah berdusta, adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Yeremia 17, coba kita buka ya. Ayat terakhir bagi kita. Nah, ini. Yeremia 17 ayat yang kelima dulu saya baca ya. Supaya kita baca ini dan kita mengerti. Atau sama-sama ikuti saya ya. Ayat 5 sama-sama yang sudah menemukan. 1, 2, iya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya jauh dari Tuhan. Ayat 7 sama-sama lagi. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mana yang mau kita pilih, saudara? Diberkati, tapi andalkan Tuhan ya, amin. Iya, andalkan Tuhan. Itu yang ketiga, supaya kita berpegang pada janji Tuhan. Ya, sehingga nanti kalau kita mengandalkan janji, mengandalkan Tuhan, maka kita percaya Tuhan pasti selalu menyertai kita. Tuhan selalu pasti memberkati kita. Ada satu cerita, saudara, saya tutup ini. Ada seorang anak muda melamar di perusahaan Jepang. Anak muda ini tidak tahu, bahkan mungkin tidak ngerti bahasa Jepang. Tapi kemudian perusahaan itu mengharuskan bahwa ujian masuk perusahaan itu menggunakan bahasa Jepang. Dia tidak tahu, tapi dia kemudian belajar terus. Ya, mulai dia sedikit demi sedikit, tapi belum dia mahir, tiba-tiba sudah tiba hari ujian. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau aku dapat nilai 6 saja, aku sudah bersyukur. Ya. Tapi kemudian saudara, apa yang terjadi? Saudara tahu? Selesai ujian, dia kaget. Bukan nilai 6 yang dia dapat, tapi nilai 8. Lalu dia datang sama tim penguji. Dia tanya sama mereka. Dia tanya, ya, kenapa saya bisa dapat nilai itu? Tim mengatakan, kau tidak orang Jepang dan bahasa Jepangmu juga terbatas, tetapi kami memberi nilai kepadamu, nilai ini karena apa? Karena kami melihat engkau berusaha, kami melihat engkau mengupayakan supaya bisa kau jawab ini, ujian ini. Apa yang saya mau katakan di situ, saudara? Bahwa memang seringkali memang kita punya batas, keterbatasan untuk sesuatu hal. Banyak faktor membuat kita terbatas.
Dan kalau melihat keterbatasan itu seringkali kita berkata, mungkin tidak bisa kucapai itu. Tetapi ketika kita anak Tuhan ini menjadi anak Tuhan yang berjuang, berusaha, berupaya, maka disitulah seringkali Tuhan menolong kita. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ayo tepuk tangan, tidak apa-apa. Mengandalkan Tuhan. Ya, saya melihat itu saudara. Ya, seringkali saya bilang, Tuhan saya enggak bisa apa-apa. Terbatas. Ya. Kan kalau misalnya syaratnya harus begini, harus begitu. Tetapi kan kita pun belum tentu bisa mencapai itu dengan baik. Ya. Tapi waktu kita berusaha sambil kita andalkan Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Ya. Dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh aspek kita, termasuk dalam pelayanan. Disitulah kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, makanya jam-jam doa kita itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menyerahkan. Saya dulu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya sendiri aja susah saya tolong, ya. Tapi kalau saya sampai menolong atau saya harus menangani jiwa-jiwa lebih dari 2-3 orang dengan kompleksitas persoalan masing-masing, gimana ini Tuhan? Ya kan? Karena jemaat kami dulu bukan jemaat yang bisa diharapkan. Kadang ada jemaat datang ke pastori, Om, Amang, kami enggak punya pekerjaan lagi, usaha kami merosot, kami harus tutupi utang. Waduh. Dan itu saya hanya berkata, ayo kita berdoa, andalkan Tuhan. Dan memang selalu Tuhan tolong mereka. Ya, selalu Tuhan tolong. Jangan andalkan manusia. Yeremia tadi mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan manusia. Hatinya akan jauh dari Tuhan. Memang kalau kita andalkan manusia, hati kita jauh dari Tuhan. Ya, tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan, tidak ada yang bisa kulakukan tanpa Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, sampai kita tidak merasa kita itu hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita sudah andalkan manusia, andalkan pikiran sendiri, kekuatan sendiri, wah sudah. Janji Tuhan pun kita pegang lagi. Ya. Janji Tuhan sering kita lupakan. Dan kita kemudian berkata, Tuhan berdusta dalam hidupku. Padahal Ibrani tadi berkata, Tuhan tidak lupa. Tidak lupa dengan semua yang kita kerjakan. Tidak lupa. Saya menjadi hamba Tuhan mulai tahun 92. Saya belajar melakukan sesuatu itu dan saya percaya apa yang saya lakukan itu Tuhan. Saya dulu karena belum ada uang, saya bikin sendiri kursi gereja. Kursi gereja, kayu. Ya. Karena kurang pandai, belum tahu sikunya, jadi jemaat duduk joget-joget kiri kanan. Dan pernah sekali patah. Saya bikin mimbar sendiri. Ya. Saya bikin tempat gantungan gitar sendiri. Kaki keyboard saya bikin sendiri. Ya. Saya beli kabel, saya solder sendiri. Karena belum ada uang, saya belajar.
Saya belajar melakukan apa yang kulakukan ini Tuhan. Tidak sia-sia. Dan sekaligus melatih diri. Kreatif tadi dan kemudian menabur. Ya, saya belajar itu. Makanya saya sama jemaat juga saya bilang, jangan menabur ragu-ragu. Sebab apa kata firman? Orang yang menabur akan menuai. Ya. Jadi ada jemaat mau antar sapu pel, mau antar obat pel. Tidak ada saya suruh. Tapi saya renungkan, oh inilah dulu yang saya sudah kerjakan. Sekarang seperti dibalas Tuhan. Ya. Oh, mic kita kok bunyi-bunyi, ribut. Tiba-tiba dia beli mic bagus dari Medan. Coba saudara. Makanya Ibrani tadi berkata, apa yang kita lakukan Tuhan tidak lupa, tidak hilaf. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Iya, ayo jemaat Tuhan di tempat ini. Saya beri semangat, karena saya kan gembala. Gembala ya bisa ngomong itu. Ayo semangat dalam Tuhan, kerjakan dalam Tuhan, pegang janji Tuhan. Saudaraku, ya, jangan putus asa. Jangan suam. Ya, jangan suam, dan yang terakhir andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Andalkan Tuhan. Kalau kita baca Yeremia 17 itu, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, anak Tuhan tidak akan berhenti berbuah. Hamba Tuhan tidak akan berhenti berbuah kalau dia mengandalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mari Tuhan memberkati firman ini. Ya, kita mau datang pada Tuhan. Jangan kau andalkan kekuatanmu. Ya, nanti kau seperti ya pohon yang angus. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, atau tanah angus, tapi kalau kau andalkan Tuhan, kau akan seperti pohon yang berbuah-buah di hadapan Tuhan. Ya, kerjakan saja apa yang bisa kau kerjakan. Ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, memberi untuk pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Dulu saya sendiri terus yang nyapu gereja, satu kami si pastori, ngepel. Jemaat akhirnya bilang, Pak Pendeta bikinlah rosternya, supaya tiap minggu itu per keluarga. Ya, hari Sabtu. Akhirnya memang begitu. Jadi ada itu jemaat setiap Sabtu bergantian. Dan ada rosternya. Bersihkan gereja. Ya. Nanti ada yang sudah datang saya lihat bawa sapu. Karena mungkin dilihatnya sapu sudah agak mulai tua. Ada yang bawa kain pel. Ada yang bawa obat pel. Waduh. Ya. Mereka sungguh-sungguh. Mereka setia dalam Tuhan. Dan akhirnya mereka selalu percaya pada janji Tuhan. Bahwa Allah tidak berdusta bagi mereka. Haleluya. Ada nyanyian itu, Jeb. Ya. Aku percaya itu, ya. Gimana lagunya? Janjimu ajaib terukir dalam hidupanku. Ku percaya
di dalam kekuatanmu ku percaya. Coba tampilkan lagu itu. Saya senang nyanyikan gini. Kita percaya janji Tuhan. Ya. Waktu Tuhan bilang itu kepada murid-murid, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu digenapi Tuhan. Waktu kita menerima firman, waktu kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan digenapi Tuhan itu nanti. Ya. Janji itu akan digenapi bagi kita. Haleluya. Ayo nyanyikan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Di dalam kehidupanku. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Coba tampilkan dari atas mulai. Tetap main musiknya. Tetap main musiknya. Dari awal. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Percaya janji-Mu. Tuhan tidak akan berdusta kepada kita. Dalam kehidupanku ku percaya. Di dalam kekuatanmu hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya. Mungkin ada anak-anak Tuhan, kau mulai hilang harapan. Kau berkata, Tuhan sudah lama aku menunggu jawaban. Tapi hari ini Tuhan katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Ya, jangan suam. Kalau kita suam, kita nanti merosot. Tapi terus semangat dalam Tuhan. Ya, semangat mengikut Tuhan. Jangan lemah. Ya, karena iblis menggunakan kelemahan kita itu untuk menjatuhkan kita. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, mungkin ada yang mau didoakan. Saya seperti tergerak. Boleh datang di depan ini, berdiri. Mari nyanyikan nyanyian ini kembali. Siapa yang mau didoakan? Mungkin sakit, mungkin ya butuh pertolongan Tuhan, butuh campur tangan Tuhan. Jangan ya ragu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin engkau lemah, putus asa, kecewa, Tuhan akan menolong. Mari nyanyikan pujian ini kembali. Ya, siapa yang mau didoakan boleh datang di depan. Kita nyanyikan pujian ini.
Haleluya. Ku percaya. Haleluya. Oh, ku percaya janji-Mu jadi. Siapa yang mau didoakan, datang aja kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah putus asa, sudah lemah. Dan di dalam kekuatan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu. Haleluya. Anak-anak kami yang perlu pekerjaan, anak-anak kami yang rindu masa depan ditolong. Dan di dalam kekuatan